Halo, apa kabar? Saya Soekarto dari miliardertokoonline.com. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas minat Anda untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang miliardertokoonline.com, di mana Anda akan mempelajari tentang rahasia jadi miliarder lewat bisnis toko online. Bagi Anda yang belum mengenal saya adalah salah satu pendiri dari BBI, belajarbisinternet.com, di mana banyak memfokuskan pada training atau pelatihan di bidang affiliate marketing, dan saat ini BBI sudah memiliki lebih dari 2000 alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan di 11 negara. Nah, di video series kali ini Anda akan mendapatkan 4 materi yang akan Anda terima dan bisa Anda pelajari dalam beberapa hari ke depan. Ada 3 video dan 1 audio yang akan saya sharingkan. Yang pertama adalah video pertama, bisnis online, apa potensi dan keuntungannya buat Anda. Kedua adalah strategi bisnis toko online yang low cost tapi high profit. Yang ketiga adalah 4 pilar penting untuk sukses di bisnis toko online. Sedangkan untuk audionya, saya akan memberikan audio interview saya dengan Steven yang merupakan salah satu alumni BBI yang sekarang saat ini sudah menjadi miliarder dari bisnis toko online-nya. Ya, oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung aja ke video pertama, yaitu bisnis online, potensi dan apa keuntungannya buat Anda. Video ini memang lebih bersifat pengantar untuk bagi Anda yang masih awam terhadap bisnis online dan bisnis internet. Jadi supaya dengan informasi yang ada di video ini, Anda akan lebih ngerti tentang apa-apa saja yang akan dibahas di video-video berikutnya. Kita mulai dulu dari definisinya. Apa itu bisnis di internet atau bisnis online? Menurut saya, sederhananya adalah bisnis online adalah transaksi antara dua pihak yang terjadi melalui internet, ya, tanpa bertemu secara langsung. Istilah kerennya biasanya memang secara online. Kalau secara offline itu berarti kan bertemu secara langsung, ya. Itulah istilahnya. Nah, sebelum saya membahas tentang apa-apa saja yang dilakukan oleh orang di bisnis di internet atau bisnis online, saya ingin bahas dulu tentang apa kelebihan bisnis internet atau bisnis online. Karena kalau nggak ada kelebihannya dibanding bisnis tradisional atau bisnis konvensional, tentu ya ngapain gitu ya kita ngelakukan bisnis ini. Nah, yang pertama adalah modal awalnya itu relatif kecil, ya, dan biaya operasionalnya rendah. Dibanding kalau Anda memulai dengan bisnis tradisional, bisnis konvensional, ya, pasti Anda akan membutuhkan tempat biasanya untuk jualan sesuatu. Anda harus sewa tempat, Anda harus beli ruko mungkin, atau Anda sewa stand di mall, itu baru sewanya. Belum ngisinya, renovasi dan lain sebagainya. Itu puluhan juta minimal pasti, ya, dan bahkan bisa ratusan juta kalau sampai restoran dan lain sebagainya, ya. Nah, tentu saja hal itu tidak terjadi kalau Anda bisnis online karena biaya awalnya relatif kecil biasanya, ya, karena Anda perlu hanya membangun website dan atau hal-hal yang berhubungan dengan di internet, itu biasanya relatif kecil cost-nya, dan operasionalnya juga rendah karena Anda biasanya juga bisa mengerjakannya dari rumah Anda, ya, jadi relatif biaya operasionalnya rendah. Jadi tentu saja resikonya jadi kecil kalau modal awal relatif kecil dan biaya operasional rendah, resiko Anda jadi lebih kecil, resiko bisnis Anda, ya. Menurut saya itu adalah salah satu yang ideal, ya. Bisnis modal kecil, resiko kecil, tapi profitnya besar, ya. Itu adalah bisnis yang ideal menurut saya. Nah, apa keuntungan keduanya? Keuntungan keduanya adalah bisnis ini lebih bebas, ya, karena relatif dapat dilakukan dari mana saja asal ada koneksi internet, ya. Lebih bebas, Anda bisa lakukan dari rumah, Anda bisa lakukan dari selama perjalanan, Anda traveling, Anda liburan pun bisa, ya, atau Anda di tepi pantai seperti ini pun juga bisa, ya, asal ada koneksi internet atau wifi dari hotel misalkan, ya. Jadi relatif lebih bebas. Apa kelebihan ketiganya? Kelebihan ketiga adalah global market. Dibanding kalau Anda punya sebuah bisnis yang offline, itu biasanya terbatas di satu lingkungan atau satu daerah atau satu kota mungkin, ya. Tetapi kalau bisnis online itu relatif biasanya lebih besar karena website Anda bisa diakses dari mana saja, pasar Anda jadi jauh lebih besar, ya, dibanding dengan bisnis tradisional. Kemudian hal yang berikutnya adalah open 24 hours, ya, buka 24 jam karena website Anda bisa diakses 24 jam. Artinya Anda bisa terima order dan uang masuk ke rekening Anda saat Anda tidur, ya, seperti orang ini misalkan, ya, bangun-bangun tiba-tiba banyak uang sekitarnya, ya. Oke, jadi itu adalah beberapa kelebihan dari bisnis online. Nah, untuk fairnya saya tentu juga akan ingin membahas tentang apa kekurangan atau kesulitannya di bisnis online. Hanya satu kata menurut saya, yaitu trust, ya, kepercayaan. Memang kalau bisnis offline itu di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung, itu biasanya langsung transaksi di mana dibayar langsung ambil barangnya gitu, ya. Nah, tapi kalau bisa online karena nggak bertemu, berarti pembeli biasanya transfer dulu, ya, transfer dulu,
baru penjualnya mengirimkan barang atau memberikan apa yang dibeli, ya. Jadi di sini tentu adalah faktor kepercayaan, ya. Ini mungkin isu yang penting bagi pemula, ya. Tetapi untungnya kalau Anda sudah tahu strategi dan tips-tipsnya, trust adalah sesuatu yang bisa Anda bangun dengan suatu proses, ya. Jadi dengan sana hal ini sudah nggak akan jadi masalah bagi Anda yang masih baru awalnya, ya. Nah, setelah mengetahui beberapa kelebihan dari bisnis online, apakah Anda semangat, Anda excited? Ya, saya harap iya. Karena pada saat saya dulu awalnya setelah sadar dengan potensi bisnis online, saya excited, ya, dan saya memutuskan untuk full time, untuk 100% untuk fokus di sana. Nah, ada alasan kedua mengapa Anda perlu excited, yaitu Anda dan saya berada dalam satu posisi dalam sejarah manusia di mana ada satu perubahan besar yang sedang terjadi dalam generasi kita, ya, satu perubahan besar. Jadi kalau Anda tidak sadari hal ini, Anda bisa kelewatan masa-masa perubahan besar karena orang bilang ada perubahan, ada peluang di sana. Jadi kalau Anda tidak sadari perubahan ini, Anda sia-siakan masa-masa Anda di dalam tahun-tahun yang dimana kita sekarang berada, ya. Nah, saya kasih contoh, satu perubahan besar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia yang kita sebut namanya revolusi industri. Kalau Anda pernah belajar sejarah, Anda pernah dengar kata-kata ini, ya. Nah, di Wikipedia Anda akan baca, Anda akan tahu bahwa revolusi industri itu terjadi sekitar tahun 1800-an dan dipicu itu dari terjadi penemuan mesin, ya, yaitu mesin uap pertamanya. Sehingga banyak mesin-mesin yang akhirnya bisa diciptakan menggantikan tenaga manusia. Kemudian mobil akhirnya bisa dibuat, ya, kemudian kereta api, dan akhirnya seluruh industri, seluruh ekonomi berkembang dengan jauh lebih cepat, ya, dan banyak orang-orang kaya baru yang sangat-sangat kaya dari perubahan-perubahan ini. Mereka-mereka yang jeli dan mereka bisa memanfaatkan perubahan besar yang sedang terjadi. Nah, sekarang Anda dan saya itu berada dalam posisi yang kurang lebih sama, di mana ada satu perubahan besar yang sedang terjadi, dan bagi orang-orang yang smart, ya, bagi orang-orang yang bisa melihat ini, mereka bisa memanfaatkan masa-masa ini sebagai salah satu titik balik untuk mencapai kesuksesan yang sangat besar. Perubahan apa yang saya maksud saat ini yang terjadi? Perubahan yang dalam sisi teknologi, ya. Teknologi telah mengubah seluruh aspek dalam kehidupan manusia saat ini, dari cara belanja, cara berkomunikasi, dan cara apapun, ya, dalam melakukan sesuatu itu sudah berbeda banget, perubahannya terjadi begitu cepat, ya. Nah, ngomong-ngomong soal kecepatan perubahan teknologi, saya ingin melihatkan sebuah gambar grafik tentang kecepatan teknologi itu seperti apa. Di era radio, ya, di mana Anda lihat di sini, butuh waktu 38 tahun bagi radio itu untuk mencapai 50 juta pemakai. Kemudian muncul TV, hanya butuh 13 tahun untuk mencapai 50 juta pemakai. Muncul internet, hanya butuh 4 tahun untuk mencapai 50 juta pemakai. Muncul iPod, ya, MP3 player dari Apple, hanya butuh 3 tahun untuk 50 juta pemakai. Kemudian sekitar tahun 2008 muncul namanya social network yang namanya Facebook. Facebook hanya butuh waktu 2 tahun untuk mencapai 50 juta pemakai, ya, sangat cepat, ya. Dan waktu iPhone di launching oleh Apple itu hanya butuh 1 tahun untuk bisa mencapai 50 juta pemakai. Dan saat iPhone 4 di launching tahun 2010 hanya butuh 2 hari, ya, untuk mencapai 1 juta pemakai. Dan iPad dan tablet dan sebagainya itu sekarang berkembang begitu cepat, ya, sehingga namanya teknologi itu berkembang demikian pesatnya. Nah, kalau sudah ada perubahan seperti ini, mau nggak mau perubahan itu terjadi di seluruh aspek dari kehidupan manusia. Apa yang diinginkan orang berbeda, apa yang dimauin orang berbeda, cara mereka belanja itu berbeda, apa yang mereka beli juga berbeda, kebiasaan-kebiasaannya sudah berbeda, ya. Jadi semua itu terjadi perubahan yang besar, ya. Kebiasaan-kebiasaannya berubah, manusia itu berubah dari sisi cara berkomunikasi, ya. Dulu orang berkomunikasi dengan ketemu langsung, habis itu dengan telepon, dengan handphone, habis dengan handphone sekarang dengan instant messaging seperti BlackBerry messaging atau dan sebagainya, Yahoo Messenger dan seterusnya, ya. Jadi sudah berbeda. Orang sekarang ingin tahu apa yang sedang dialami oleh teman-temannya. Mereka lihat status Facebooknya teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi terjadi perubahan yang demikian dahsyat saat ini, ya. Nah, sekarang pilihan Anda adalah melihat perubahan sebagai musuh Anda atau teman Anda. Apa jawaban Anda? Perubahan ini Anda jadikan
musuh Anda komplain, Anda tidak suka, Anda benci perubahan ini, atau Anda jadikan teman Anda. Saran saya, jadikan perubahan ini sebuah teman Anda. Sebagai teman Anda harus sadari bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang harus terjadi. Dunia ini selalu berubah, dan orang-orang yang bisa melihat dan memanfaatkan perubahan, dia akan melihat peluang di semua hal, ya. Sedangkan orang yang menjadikan perubahan sebagai musuh, dia akan melihat segala sesuatu itu menjadi hal yang tidak menyenangkan semua akhirnya, ya. Nah, kembali ke bisnis internet, Anda tentu ingin tahu kan bagaimana cara orang menghasilkan uang di internet. Karena dengan perubahan yang terjadi di teknologi dan di internet, di mana sekarang internet sudah bisa diakses oleh sangat banyak orang, ya, tentu ada peluang-peluang besar yang terjadi di bisnis online atau bisnis internet. Nah, bagi Anda yang masih awam, saya ingin ceritakan tentang internet bisnis model, ya, yaitu apa model-model bisnis internet, ya. Apa yang dilakukan orang untuk berbisnis di internet sih sebenarnya, ya. Ini pertanyaan yang sangat sering saya terima dari orang-orang yang masih baru atau pemula di bidang ini. Nah, saya mengkategorikan ada 7 model bisnis untuk menghasilkan uang di internet. Yang pertama adalah menjual produk fisik, kedua menjual jasa atau service, ketiga menjual informasi dan knowledge, 4 menjual software, tools, time, dan lain-lain, ya, produk digital, kelima affiliate marketing, keenam advertising, blog, AdSense, dan sebagainya, dan ketujuh adalah mobile apps, iOS dan Android. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menjual produk fisik. Ini sudah umum. Jadi istilahnya ini adalah sebenarnya adalah dari zaman dulu sampai sekarang orang itu membeli produk fisik, sehingga ada orang yang pasti menjualnya. Nah, sekarang dengan online, sekarang menjualnya lewat online, lewat internet. Ini sangat mudah untuk dipahami, ya. Kemudian yang kedua adalah Anda bisa menjual jasa atau service Anda. Kalau Anda punya keahlian desain, Anda punya keahlian menulis, Anda punya keahlian untuk melakukan sesuatu hal, Anda bisa jual jasa Anda, tetapi sekarang skopnya, ruang lingkupnya sekarang tidak cuma ada di kota Anda atau di negara Anda. Anda bisa jual jasa Anda ke seluruh dunia. Indonesia terkenal sebagai negara yang tenaga desainnya itu jago-jago dan murah harganya di dunia, ya. Jadi Anda sekarang bisa menjual jasa atau service lewat internet, lewat online. Kemudian yang ketiga adalah menjual informasi dan knowledge, ya. Kalau Anda punya pengetahuan, punya pengalaman tertentu, Anda punya keahlian tertentu, Anda bisa menjualnya kepada banyak orang di seluruh dunia, ya. Jadi kalau Anda selama ini jadi guru les karena Anda mungkin pinter di matematika, atau Anda pinter dalam berbisnis, atau Anda pinter dalam melakukan promosi, Anda sekarang bisa menjualnya dalam bentuk information, ya, menjual informasi dalam bentuk e-book atau buku atau DVD, online course, dan lain sebagainya, ya, atau bahkan coaching secara online, ya. Itu juga sangat-sangat umum saat ini. Kemudian yang berikutnya adalah menjual produk digital, ya, software, tools, time, dan lain-lain. Jadi Anda sekarang sudah bisa buat software dan Anda bisa jual ke seluruh dunia. Jangan bayangkan jual software itu harus jual software seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, itu enggak. Itu software yang memang gede, yang hanya bisa diciptakan oleh perusahaan yang besar. Tetapi yang saya lihat di internet adalah banyak sekali tools-tools kecil yang bisa dijual dengan harganya mungkin cuma 150.000, ya, $15, 150.000, tapi karena yang beli beribu orang di seluruh dunia, jadi sebuah bisnis yang besar juga. Atau TEM, ya, saat ini orang buat website tuh sudah sangat gampang dengan adanya WordPress atau Joomla atau ada sistem-sistem lain. Mereka menjual temanya, jadi sehingga websitenya bisa dirubah dengan cepat, gitu, ya. Nah, orang yang pintar desain, mereka bisa membuat tem ini dan kemudian dijual, ya. Dan Indonesia juga cukup banyak pemain-pemain yang membuat WordPress tem dan berhasil menjual dengan sukses di luar negeri, ya. Jadi Anda bisa lakukan seperti itu. Nah, model bisnis yang berikutnya adalah affiliate marketing, di mana Anda mendapatkan komisi itu dari menjual produk atau barangnya orang lain, ya. Jadi seperti ini misalkan. Jadi Anda sebagai pebisnis affiliate marketernya, ya, Anda bisa membuat website dan sebagainya. Anda bisa menemukan prospek mengunjungi website Anda dan kemudian membeli di merchant. Merchant otomatis akan memberikan komisi sejumlah persentase tertentu yang sudah disepakati, sudah diinformasikan sebelumnya, dan Anda dapat komisinya, ya. Jadi affiliate marketing itu sebenarnya seperti kayak broker, ya, tapi makelar online, ya, broker online, gitu, ya. Nah, ada komisinya, ada yang per sale, ya, per transaksi, ada juga yang per cost per action, ya, per lead, per
cuma prospek aja, ngisi form, misalnya industri asuransi, industri kredit, itu orang cuma ngisi form, Anda sudah dapat komisi. Ya, jadi itu affiliate marketing. Nah, kalau Anda ingin tahu mempelajari affiliate marketing lebih lanjut, BBI punya sebuah online course yang telah sukses membantu banyak affiliate marketer memperoleh income dolar. Anda bisa pelajari 2 video gratis dan PDF tentang affiliate marketing ini di affiliatesiteblueprint.com. Ya, oke. Sekarang di berikutnya, model bisnis berikutnya adalah advertising. Ini juga mungkin sering Anda lihat, di mana Anda bisa membangun blog, ya, membangun website seperti iklan baris, ya. Iklan baris itu seperti, ya Anda tahu lah ya, iklan baris, directory atau berita, majalah online dan sebagainya. Tujuannya, income-nya adalah dari advertising. Saat website Anda dikunjungi oleh banyak orang, Anda sudah bisa menjual advertising ke pihak-pihak yang ingin beriklan di website Anda. Ya, ini satu model bisnis yang juga cukup populer dan juga banyak sekali pemain-pemain yang menghasilkan uang besar di sini. Ya, nah kemudian yang terakhir adalah mobile apps. Ya, ini adalah satu tren yang hot trend juga, di mana dengan penjualan smartphone, ya, penjualan handphone, smartphone seperti Apple, Android, BlackBerry, itu menjadi ada peluang untuk membuat aplikasi-aplikasinya. Ya, memang dua market yang paling besar adalah Apple iOS sama Android. Ya, BlackBerry relatif kurang karena di luar negeri BlackBerry sudah downtrend gitu ya. Oke, jadi itu adalah 7 model bisnis yang bisa Anda lakukan di internet. Nah, miliardertokoonline.com itu fokusnya adalah untuk mengajarkan pada Anda adalah jualan produk fisik untuk pasar Indonesia lewat toko online. Ya, jadi fokusnya adalah ke sini. Ya, kenapa kita memilih jualan produk fisik lewat toko online adalah sebagai salah satu hal yang sangat baik untuk Anda untuk menjadi sebuah target. Kenapa? Karena belanja online di Indonesia semakin hari semakin naiknya pesat lagi, ya, double. Ya, konsumen di Indonesia sekarang sudah berubah. Semakin banyak orang yang sudah merasa comfortable, merasa nyaman untuk belanja online. Ya, tidak seperti dengan waktu 12-13 tahun yang lalu di mana saya mulai membuat website dan sebagainya, itu sangat-sangat minim orang berani belanja online di sini, ya. Jadi tetapi sekarang sudah berbeda. Banyak sekali orang yang berhasil menjual sesuatu lewat online karena konsumennya sudah convert, sudah merasa nyaman untuk transfer dulu, kemudian barang dikirim. Itu sudah gitu. Nah, kemudian pemicunya apa? Pemicunya adalah karena Indonesia itu kenaikan pengguna internet itu luar biasa, ya. 2 tahun terakhir itu pengguna internet Indonesia itu naiknya luar biasa. Contohnya di sebuah data ini, di mana di sini mempublish jumlah pemakai internet di dunia, ya. Nah, kalau lihat dari ini, China memang nomor 1, ya, Amerika adalah nomor 2 untuk pengguna internet paling banyak, India dan seterusnya. Indonesia di statistik ini memang 55 juta. Ada orang yang bilang 70 jutaan pengguna di internet Indonesia. Tetapi yang menarik adalah perkembangan dari tahun ke tahun. Jadi tahun 2011 dibanding 2012 itu Indonesia naik 58%, ya. Jauh lebih besar daripada dengan negara lain. Ya, Anda lihat, termasuk yang paling besar kecuali Iran ini, ya. Jadi 58 juta pemakai baru berkembangnya 58%, ya. Dan penetrasinya yang baru pakai itu baru 23%. Jadi ini jelas Indonesia masih punya peluang untuk berkembang jauh lebih besar lagi, ya, dari segi pengguna internet, dan otomatis belanja online-nya semakin meningkat, ya. Nah, kalau di Facebook Indonesia itu selalu nomor 4 atau nomor 5, ya. Di sini nomor 4 sebanyak 51 juta pemakai, ya. Di bawah hanya dari Amerika, Brasil dan India. Nah, di Twitter Indonesia juga nomor 5, ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa Indonesia dengan penduduk sedemikian banyak itu punya signifikan user di sosial media, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk Anda ikuti. Nah, kemudian mungkin pertanyaan Anda adalah, orang di Indonesia itu belanja online-nya produk-produk apa gitu, ya. Nah, saya akan memberikan data lain dari Nielsen tahun 2010. Dari survei yang dilakukan terdapat bahwa 10 besar, ya, pertama adalah buku, ya. Buku itu buku, course dan lain sebagainya. Kedua, pakaian dan aksesoris. 3, tiket pesawat. 4, elektronik. 5, pariwisata atau travel, berhubungan dengan traveling. Ke-6, kosmetik dan suplemen. Tiket hiburan nomor 7. 8, hardware komputer. 9, video atau DVD atau games, ya. Jadi kalau Anda lihat
kalau Anda jualan ini sampai ke sini ya 9 besar ini, ya relatif Anda sudah mengambil pangsa pasar yang paling besar, paling dominan ya. Jadi ini adalah kategori-kategori produk yang bisa Anda lirik kalau Anda mau jualan online ya. Oke. Saya ingin tanya pada Anda, sejauh ini apakah Anda sudah belajar sesuatu dari apa yang saya sharingkan? Saya harap iya. Kalau iya, saya minta tolong Anda untuk memberikan komentar atau feedback apa yang Anda pelajari dari video ini di bagian komentar di bawah video ini atau di halaman download video ini ya. Nah, untuk selanjutnya mengakses audio interview dengan alumni BBI yaitu Steven, si miliarder dari toko online, dan video kedua yaitu strategi bisnis toko online yang low cost dan high profit, saya kabari lewat email ya. Jadi pastikan Anda menunggu email dari miliardertokoonline.com untuk mendapatkan akses ke video-video dan materi-materi berikutnya ya. Saya berharap dari apa yang saya sharingkan di video ini bisa memberikan Anda sebuah gambaran bahwa ini ada satu potensi yang besar sekali. Anda berada dalam posisi yang tepat untuk memulai bisnis ini ya. Bisnis online di Indonesia masih baru ya, masih sangat-sangat baru dibanding dengan 10 tahun yang lalu, di mana saya melihat begitu sedikit pengguna internet. Saat ini Anda berada dalam posisi yang sangat baik sekali untuk bisa memanfaatkan sebuah tren yang luar biasa, perubahan yang luar biasa untuk membuat Anda menjadi sangat-sangat successful ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk Anda.